Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berselawat terlebih dahulu, Bapak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Allahumma shalli. Dengan Bapak siapa dan di mana? Dengan Bapak Marwanto, salah satu wali santri Tafakuh yang berada di Batam. Baik, Bapak bisa langsung bertanya kepada Buya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Buya, ini yang kesekian kali saya masuk untuk bertanya. Ya, Buya, kebetulan saya punya teman. Jadi beliau, ini kebetulan teman saya ini perempuan. Dia udah menikah selama 5 tahun. Setelah itu sekitar 1 tahun yang lalu suaminya meninggal dalam kecelakaan lagi benerin lampu kesetrum, jadi meninggal. Oke. Kebetulan beliau setelah 5 tahun menikah masih belum mempunyai anak. Nah, gitu. Dan di sini beliau mempunyai rumah yang kebetulan waktu itu kredit lunas, ya, dianggap lunas karena pengkredit sudah meninggal dunia. Kedua ada motor juga yang udah lunas. Jadi begini, Bu, ya, setelah 1 tahun berlalu, teman saya ini minta izin kepada mertuanya, orang tua suaminya yang sudah meninggal, untuk menikah kembali, gitu, Bu, ya. Nah, setelah itu beliau mendapatkan izin dari orang tua suaminya, gitu. Tetapi setelah 3 bulan berjalan dia menikah dengan suami yang baru, dari pihak keluarga suaminya itu, saudara kakaknya, itu menuntut bahwa rumah dan kendaraan serta isi-isinya segera untuk mereka ambil semuanya, karena teman saya tidak punya hak di situ, gitu. Jadi pertanyaannya sebenarnya siapakah sih yang berhak, Bu, ya, atas harta-harta tersebut? Mungkin itu aja, Bu, ya, yang perlu ingin saya tanyakan. Terima kasih, Bu, ya, sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernikahan adalah haknya setiap yang punya hajat. Nggak ada yang berhak melarangnya. Kalau ada orang punya hajat menikah, betul, mertuanya adalah mengizinkannya, haknya. Dan tidak akan menyakiti yang meninggal dunia. Bahkan bisa menjadi amal soleh, karena telah diajarkan takut kepada yang haram oleh suaminya, sehingga sang istri pun di saat bergolak urusan syahwat, kebutuhan pribadi, lalu milih nikah. Berarti ibadah, suaminya dapat bagian. Ada masalah hak waris lah ini. Ya nggak benar kalau keluarganya itu nyuruh keluar tuh. Akan tapi dibagi dengan benar dong. Tidak punya anak, maka karena tidak punya anak, maka seorang istri dia mendapatkan bagian 1/4 daripada semua hartanya. Tentunya dengan damai dong, jangan ambil yang haram, dengan baik-baik. Masih ada ibu dan bapaknya, kemudian saudaranya dibagi. Jika ada saudaranya laki-laki, nanti yang menghabiskan sisanya itu adalah saudara laki-lakinya. Jadi seperti itu. Jadi dia mendapatkan bagian, bukan diusir, enggak. 1/4 dia. 1/4 dari harta semuanya. Dan kemudian hubungan, cuman kadang saudara nggak pernah tahu. Ini uniknya saudara, tiba-tiba bikin masalah, bikin ribut di saat waktu suaminya hidup pun belum tentu dia ngurusi. Tapi memang biarpun demikian, secara hukum dia berhak mendapatkannya. Tapi kalau dengan cara mengeluarkan sang bekas ipar atau iparnya mengeluarkan dari rumahnya, ya nggak boleh, dia punya hak. Nah kemudian dia kan manusia, kalau punya hak ya baik-baik dong. Bukan dikeluarkan, kalau begitu gimana rumah ini dijual dulu, sampai dibagi waris, lalu dicarikan. Manusia kan, kemanusiaannya di mana? Kalau kecemburuannya kepada abangnya lalu melakukan kehinaan, itu cemburu buta yang gila itu, bukan syariat. Semestinya kan ini adalah kakak iparku atau adik iparku. Sekarang menikah, dia kan perlu. Bahkan mungkin dia akan memberikan persiapan semuanya pernikahannya. Dan dia punya hak dalam harta waris ini. Disiapkan rumahnya, karena rumah ini akan dibagi. Disiapkan dong yang benar. Mana sih manusia? Kemanusiaannya di mana ini? Nuraninya di mana? Nah ini hal-hal begini kadang bikin unik. Nah, jadi nuraninya di mana? Tapi di sisi lain bagi sang istri pun harus dengan kelembutan semuanya. Secara hukum seperti itu, nggak bisa lari. Dia sudah jadi istri yang sah kok, mendapatkan bagian. Jadi seperti itu. Jadi lebih baik segera datangkan seorang ustadz agar damai, kasihan. Dan insya Allah
Ipar-iparnya itu juga ahli iman, ibu bapak, ibu mertuanya juga ahli iman. Tinggal siapa yang akan membisikkan ke telinganya kalimat-kalimat kebenaran, insya Allah nanti akan sejuk dan dibagi dengan baik. Dan selesai setelah itu ya. Jangan sampai, na'udzubillah, itu akan zalim kepada seorang wanita. Kepada seorang istri. Istri dia berhak. Dia berhak. Jangan sampai tidak mendapatkannya, na'udzubillah. Semoga Allah menjaga keluarga tersebut tetap indah dan dimuliakan. Dan yang meninggal, suaminya yang meninggal husnul khatimah ahli surga, apalagi di saat mencari nafkah dia kena listrik, dia mati syahid, insya Allah mati mulia, subhanallah. Adapun sang istri setelah itu menikah, semoga diberi kebahagiaan, ipar-iparnya juga diberi kebahagiaan, mertua-mertuanya juga diberi kebahagiaan, sehingga indah semuanya, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Tidak ada permusuhan, tidak ada kebencian, tidak ada sedikit pun percekcokan di dalam keluarga tersebut, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab.